Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok B untuk menyampaikan tugas overview manajemen keuangan. Adapun kelompok kami, yaitu Fitriana Nevi, Isnia Fitri Susanti, Maula Lutfia, Luciati Wulandari, dan saya sendiri, Zelin Maulid Daini. Untuk presentasi kali ini akan ada beberapa poin penting. Yang pertama, introduction. Kedua, tujuan. Ketiga, fungsi. Keempat, ruang lingkup manajemen keuangan. Kelima, aktivitas manajemen keuangan. Keenam, ada keuangan. Ketujuh, ada maksimum keuntungan. Dan poin terakhir, ada kesimpulan. Langsung saja, poin pertama yaitu introduction. Manajemen merupakan ilmu dasar yang memberikan pemahaman mendasar mengenai kegiatan atau aktivitas yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dari sebuah organisasi atau bisnis, melalui proses perencanaan pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan keuangan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi dalam meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Adapun pengertian dari manajemen keuangan, yaitu menurut Darsono pada tahun 2007, manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dengan penggunaan yang seefektif, efisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Jadi, manajemen keuangan merupakan bidang manajemen yang fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, pendanaan jangka panjang, serta pengelolaan model kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan dalam jangka waktu yang pendek. Manajemen keuangan sendiri pada dasarnya mempelajari bagaimana suatu perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai alternatif sumber dana yang tersedia sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan dengan biaya yang semaksimal mungkin. Kedua, bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya dalam bentuk investasi yang dinilai menguntungkan. Lalu poin kedua ada tujuan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Menurut Fahmi, pada tahun 2015 berpendapat bahwa ada 3 tujuan utama manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Ketiga, ada fungsi. Fungsi dari manajemen keuangan ada 3 macam. Pertama, ada keputusan investasi yang merupakan keputusan yang terkait dalam mengalokasikan dana tertentu dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan keuntungan atau pengembalian di masa yang akan datang. Kedua, ada keputusan pendanaan yang merupakan keputusan menyangkut tentang bentuk dan komposisi pendanaan atau terkait dengan struktur modal yang akan digunakan perusahaan. Dan yang ketiga ada kebijakan dividen, yang merupakan kebijakan untuk menentukan besarnya laba yang diperoleh perusahaan yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen atau diinvestasikan kembali dalam aset. Nah, adapun fungsi manajer keuangan. Yang pertama ada planning. Seperti yang kita ketahui, planning itu merupakan perencanaan. Perencanaan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Ini meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, serta merencanakan arus kas. Kedua ada budgeting, merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Ada controlling, yang merupakan
untuk melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Ada auditing yang merupakan proses pemeriksaan keuangan. Proses ini sesuai dengan kaidah akuntansi yang untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dana perusahaan. Dan yang terakhir ada reporting, yaitu untuk melaporkan keuangan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maula. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Zelin atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Selanjutnya itu ada unsur yang pertama yaitu financial decision atau menentukan keputusan keuangan, yaitu di mana financial decision atau menentukan keputusan finansial yaitu keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modelnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Untuk unsur kedua di slide selanjutnya, yaitu investment decision atau manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap ataupun disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga biasa disebut sebagai keputusan modal kerja. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu dividen decision atau keputusan pembagian saham. Termasuk ke dalam ruang lingkup yang terakhir, yaitu membuat keputusan sebagai pemegang saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan beberapa proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Tujuannya agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isni. Baik, terima kasih Mola. Selanjutnya aktivitas manajemen keuangan. Ada 3 kegiatan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Yang ketiga, membagi keuntungan dan laba perusahaan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Terdapat 2 sumber utama pendirian usaha, yaitu seutuhnya dan hutang. Ekuitas yaitu pemilik menginvestasikan laba perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil resiko pengembalian dalam tingkat yang rendah. Sedangkan hutang adalah mengandung resiko pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi merugi. Pendanaan seutuhnya atau modal sendiri dapat diperoleh dari tabungan individu, teman, dan atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Lalu yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar dua neraca untuk dua perubahan dari elemen masing-masing tersebut yang mewakili adanya sumber atau penggunaan dana. Kemudian yang ketiga, ada membagi keuntungan atau laba perusahaan. Dalam sebuah bisnis, mengelola karyawan adalah hal yang sangat penting karena dalam mengelola karyawan yang benar, maka bisnis akan bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Lucy.
Baik, terima kasih. Selanjutnya poin ke-6 yaitu keuangan. Apa sih pentingnya keuangan dalam manajemen? Keuangan sangat penting bagi manajemen karena merupakan fondasi yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi, tumbuh, dan mencapai tujuan bisnisnya. Secara khusus, keuangan memberikan informasi tentang kesehatan finansial perusahaan, memungkinkan manajer untuk membuat keputusan strategis yang tepat, seperti alokasi sumber daya, investasi, pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik membantu perusahaan untuk memengaruhi kewajiban keuangan, menjaga likuiditas, dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Dengan demikian, keuangan menjadi salah satu aspek terpenting dalam manajemen karena mempengaruhi beberapa aspek dari operasi dan pertumbuhan perusahaan. Mengapa keuangan perlu di-manage? Ada dua alasan mengapa keuangan perlu di-manage, yaitu pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapai, seperti memaksimalkan laba dan memaksimumkan nilai perusahaan, dan yang kedua, pengelolaan sumber dana secara tepat. Manajer keuangan sebagai jembatan. Manajer keuangan biasanya sebagai jembatan antara perusahaan dengan pasar keuangan. Nah, kita bisa lihat dari bagian di sini. Pertama, manajer keuangan itu akan mencari pendanaan di pasar keuangan. Pendanaan ini bisa berupa hutang maupun saham. Kalau berupa hutang, berarti perusahaan ini bisa meminjam ke bank, ataupun dia mengeluarkan surat hutang yang disebut dengan obligasi. Ketika sudah ada dana masuk, kemudian manajer keuangan akan membeli aktiva yang produktif, menginvestasikan dana tadi ke aset-aset produktif, sehingga nanti perusahaan bisa memperoleh keuntungan atau kita sering menyebutnya dengan return. Setelah perusahaan ini memperoleh return, ada dua pilihan yang boleh dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan itu menjadikan return itu kembali ke pemegang saham seluruh atau sebagian, atau dia justru menahan untuk melakukan reinvestasi ekspansi bisnis. Manajer keuangan di perusahaan yang sedang tumbuh atau perusahaan kecil, mereka biasanya akan menahan keuntungannya untuk digunakan sebagai modal ekspansi bisnis atau reinvestasi, sehingga biasanya perusahaan yang masih kecil atau tumbuh itu jarang mengembalikan dividen. Di sini bisa dihubungkan sebagai tidak membagikan return yang di awal tadi kepada pemegang saham. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nevi. Ya, terima kasih, Lucy. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-7, yaitu tentang maksimum keuntungan. Ya, lanjut. Maksimum keuntungan itu apa sih? Maksimum keuntungan itu biasanya terjadi saat perusahaan fokus untuk meningkatkan kualitas kinerja, pelayanannya, produknya, lalu mereka menghindari bisnis-bisnis yang berisiko tinggi. Nah, tapi ketika perusahaan itu tujuan untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan itu akan fokus untuk meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Apakah maksimalisasi laba menghasilkan harga saham tertinggi mungkin? Jawabannya lebih sering tidak. Nah, ada 3 alasan mengapa jawabannya tidak. Yang pertama, waktu itu penting. Maaf, tadi ada. Saya ulang, yang pertama adalah waktu itu penting. Apa sih yang dimaksud waktu itu penting? Yang pertama adalah waktu itu penting. Ya, yang pertama adalah waktu itu penting. Apa sih yang dimaksud waktu itu penting?
adalah investasi yang memberikan keuntungan lebih rendah secara keseluruhan. Mungkin lebih disukai daripada investasi yang menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dalam jangka pendek. Yang kedua adalah laba dan arus kas. Arus kas adalah ukuran uang yang lebih mudah mengalir dan keluar dari perusahaan daripada laba. Yang ketiga adalah resiko. Nah, sebuah perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang rendah tapi dapat diandalkan mungkin lebih berharga daripada perusahaan yang labanya tinggi tapi berfluktuasi. Selanjutnya adalah poin ke-8, poin terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi overview manajemen keuangan yang dapat kami simpulkan adalah manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tugas manajemen keuangan meliputi perencanaan dan alokasi sumber daya dalam perusahaan. Manajemen keuangan juga melibatkan pengorganisasian, kepegawaian, pelaksanaan, dan fungsi-fungsi keuangan. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan yang maksimum, yaitu menghindari resiko yang tinggi, arus kas, dan waktu, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dapat disimpulkan, manajemen keuangan memiliki fungsi pemasaran, keuangan, produksi, dan personalia. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah belum? Itu bisa diedit kan? Janji nggak waktu itu penting. Itu penting. Waktu itu penting. Gue ngeliat Recordnya dimatiin dulu aja, Mbak. Oke.